Baik, Bismillah kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya, saudara semuanya? Alhamdulillah bi khair Ustaz. Alhamdulillah. Masya Allah. Di tempat jenengan semuanya hujan enggak ya? Lagi musim hujan di sini. Ya Ustaz, jangan terus Ustaz. Oh, Di Masya Allah. Sulawesi Tenggara lagi tidak baik cuacanya Ustaz. Tiba-tiba hujan, tiba-tiba yang panas sekali gitu. Jadi lagi banyak yang sakit Ustaz. Oh ya. Ampun. Oke. Semoga semuanya dijaga sama Allah ya. Sehat-sehat Amin, terus. amin, ya Allah. Nah, baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Nah, Ustadz semuanya, insya Allah di pagi hari ini saya cek materi kita di jilid 2 ini tinggal dua pertemuan insya Allah selesai. Jadi pertemuan ini sama minggu depan ini selesai karena ini membahas tentang khulasa ya, ringkasan-ringkasan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, hari ini insya Allah kita akan masuk pada pembahasan tentang al-masdar ya. Al-masdar. Nah, sekarang itu masuk di ismul masdar. Jadi ada masdar, ada isim masdar. Meskipun secara fungsi sama. Cuman yang satunya disebut masdar, yang satunya disebut isim masdar. Nah, kenapa dia disebut dengan isim masdar? Jadi masdar itu disyaratkan bahwa semua huruf dari fiilnya itu masuk pada masdar. Misalnya kita bilang nasoro. Nah, maka nun sod ro itu harus ada pada masdar. Baru bisa disebut dengan masdar. Makanya masdarnya nasrun. Tapi kalau isi masdar itu semua atau tidak semua huruf fiilnya itu ada pada dia. Makanya disebut dengan isim masdar. Nah, perbedaannya di sana. Kenapa disebut masdar? Kenapa disebut dengan isim masdar? Nah, kalau kita cari di internet, itu tidak ada pembahasan isi masdar. Saya pernah dulu ya nyari itu. Selalu ketika saya ngetik isi masdar, itu yang muncul masdar. Gitu. Nah, karena mungkin mereka menyamakan antara isi masdar dan masdar. Padahal isi masdar itu huwa lafzun. Dia adalah lafaz. Ia dulu ala makna masdar. Dia menunjukkan kepada makna masdar. Wayan kusu dan kurang. Nakes kurang. An hurufi fi'alihi. Dari huruf fi'ilnya. Lafzon au takdiran. Baik yang kurang itu secara dilafazkan ataupun takdir. Misalnya a'to. A'to yu'ti. Masdarnya harusnya apa? Wazan af'ala. Af'ala yuf'ilu if If'alan. if'alan kan harusnya. Berarti kalau a'to yu'ti masdarnya harusnya apa? Iqto'an. I'to'an. Tapi di sini
atoan. Berarti atoan ini bukan masdar, tapi isim masdar. Nah, karena kalau masdarnya harusnya i'toan. Nah, yang kedua ada tawaddoa. Wazannya tafa'ala. Tawaddoa ya tawaddau. Masdarnya harusnya Tafa'ulan. tafa'ulan. Berarti kalau tawaddoa ya tawaddau, masdarnya tawad Tawaddu'an. tawadduan. Di sini wudu'an. Ini si masdar. Sabbaha. Sabbaha wazannya kan fa'ala. Fa'ala yufa'ilu taf taf'ilan. Berarti kalau sabbaha yusabbihu harusnya tas Tasbihan. tasbihan harusnya. Ini subhana. Nah, sedikit saya tambahkan i'rab subhana. Subhana ini dia isim mu'rab. Ya. Dia isim mu'rab sebenarnya. Sama seperti ini apa namanya? Kayak al-fata. Tapi subhana ini dia selalu dibaca fathah. Tidak pernah dibaca subhani, tidak pernah dibaca subhanu. Ya. Dan posisinya cuma satu dalam kalimat. Dia selalu menjadi maf'ul mutlak dari fiil yang dibuang. Nah, fiil yang dibuang itu apa? Misalnya usabbihu. Ya, bisa. Usabbihu subhana. Dia datang dalam bentuk isi masdar. Ya. Jadi nanti kalau ketemu subhana itu i'rabnya sebagai maf'ul mutlak. Dia tidak akan pernah dibaca subhani, tidak akan pernah dibaca subhanu. Dia selamanya akan dibaca subhana. Itu tambahan. Kemudian sholla wazannya fa'ala juga sebenarnya. Sholla kan tiga huruf ya. Sod, lamnya double, kemudian ada alif di belakang. Berarti harusnya masdarnya apa? Kan wazannya fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Berarti kalau sholla yusolli berarti apa Ustaz? Taslihan. Tasli tasliyan berarti. Tasliyan. Cuma di sini jadi solatan. Berarti solatan ini isim masdar. Oke. Nah, jadi kenapa dia disebut isim masdar? Karena huruf-huruf fiilnya itu tidak semuanya ada pada dia. Gitu. Tidak semua ada pada dia. Makanya disebut dengan isim masdar. Nah, isim masdar ini sama seperti masdar. Dia bisa jadi maf'ul mutlak, misalnya seperti itu. Nah, masdar kalau dirinci lagi, dia punya jenis-jenis. Anwa'ul masdari. Ada masdar itu disebut masdar taukid. Ini yang disebut maf'ul mutlak. Masdar taukid. Jadi si masdar itu datang untuk menjadi taukid pada lafaz tersebut. Ada masdar marroh. Ada masdar hay'ah. Ini ada di maf'ul mutlak semua. Karena maf'ul mutlak itu kan jenisnya tiga. Ada yang datang sebagai taukid, ada yang datang untuk menjelaskan perbuatan si fiilnya, ada yang datang untuk menjelaskan berapa kali perbuatan itu dilakukan. Nah, itu semuanya pakai masdar. Nah, kalau dirinci ada yang jadi masdar taukid, ada yang jadi masdar marroh, ada yang jadi masdar hay'ah. Kemudian ada yang jadi masdar mim. Masdar mim ini dia lebih mudah karena cuma ditambahkan mim di awalnya. Kemudian ada masdar sinai. Masdar sinai ini adalah masdar itu kan dia tidak bisa jadi sifat.
sesuatu. Maka ditambahkan huruf yang lain supaya dia bisa menjadi sifat. Supaya masdar itu bisa jadi naat. Karena masdar itu nggak bisa jadi naat gitu. Kita nggak bisa bilang misalnya ja'a Zaidun Nasrun. Maksudnya kita ingin mensifati Zaid itu sebagai eh, yang suka menolong gitu. Itu nggak bisa pakai masdar dia. Tapi bisa masdar itu jadi naat sifat kalau sudah dirubah ke masdar sinai. Nanti semua lafaz itu bisa dirubah ke masdar sinai. Misalnya kita ingin mensifati seseorang dengan dia punya sifat pemberani seperti singa gitu ya. Asadun itu kan nggak bisa jadi sifat. Kita nggak bisa bilang misalnya Ja'a Zaidun Asadun gitu. Tapi bagaimana caranya mensifati seseorang dengan sifat seperti singa? Dirubah asad itu ke sinai. Nah, baru boleh jadi sifat nanti. Kayak misalnya nama-nama pondok gitu ya. Misalnya Ma'had, kalau di tempat kami itu di dekat sini ada namanya Ma'had Al-Mabda Al-Islamiyu gitu. Al-Islamiyu itu jadi naat dari Al-Mabda di sana. Tapi aslinya dia masdar dari ke aslama yuslimu Islam. Islam itu dia nggak bisa jadi sifat sebenarnya karena dia masdar. Nah, makanya tadi dirubah ke masdar sinai baru dia bisa jadi sifat. Nah, itu masdar sinai. Kalau masdar mim itu seperti masdar secara awal yang ditambahkan mim di awalnya. Nah, kita masuk ke masdar taukid. Ada masdar itu dia jadi taukid. Huwa masdarun yudhkaru ta'kidan lil fi'al. Dia adalah masdar yudhkaru yang disebutkan ta'kidan sebagai taukid lil fi'li untuk fi'il. Misalnya fahamtuhu tafhiman. Nah, tafhiman ini kan masdar dari kata fahama. Fahama yufahimu tafhiman. Dia masdar. Maka dalam kalimat ini gitu ya, kalau dia tidak pernah belajar nahwu, dia tidak akan tepat menerjemahkan kalimat ini gitu. Karena kalau orang dia hanya tahu terjemahan gitu ya, dia nggak belajar kaidah, maka dia akan keliru ketika menerjemahkan kalimat ini. Nah, coba Ustaz, apa terjemahannya kira-kira? Fahama atau kalau fahima kan faham. Kalau fahama berarti Pemahaman. memahamkan. Oh, Karena dirubah ke wazan fa'ala. Fa'ala itu fungsinya litak dia. Yang tadinya apa namanya? eh Lawannya tadi tuh lazim. Yang tadinya lazim nggak butuh maf'ul bi jadi butuh maf'ul bi. Berarti apa terjemahannya? Paham tuh saya. Kalau kita terjemahkan letter luck kan Saya memahamkannya. saya memahamkannya memahamkan gitu kan? Oke. Sebentar. Izin. Faham tuh kalau kita terjemah perkata kan fahama itu kan saya telah memahamkan hu kepada dia. Tafhiman berarti masdarnya kan memahamkan. Saya telah memahamkan dia memahamkan. Bingung kan gitu. Terjemahannya kok aneh gitu. Nah, maka tafhiman di sini tidak diterjemahkan seperti itu, tapi dia jadi taukid. Berarti kan seakan-akan tafhiman itu tidak diterjemahkan, tapi dia ditaukidkan. Taukid itu berarti kan sungguh gitu. Saya betul-betul telah memahamkan dia. Nah, terjemahannya begitu. Itu kalau kita ketemu masdar. Masdarnya jadi taukid.
Nah, bagaimana kita tahu dia masdar taukid? Dia masdar asli, tidak ada tambahan apapun. Tidak ada tambahan apapun. Tidak dikasih naat, tidak dikasih mudhof ilaih, tidak dikasih angka. Jadi kosongan seperti ini. Nah, berarti dia jadi taukid di situ. Sehingga menerjemahkannya bukan dengan terjemahan aslinya, tapi dirubah kalimat kita seperti taukid. Sungguh saya betul-betul telah memahamkan dia. Nah, gitu. Kalau yang ini, akrom tuhu ikroman, terjemahannya bagaimana? Gimana Ustaz Sadah semuanya? Coba. Akroma, apa akroma? Dari kata karuma. Karuma itu mulia. Akroma itu juga letak dia. Memulia, memulia, Memuliakan. Berarti kalau akrom tuhu ikroman, memuliakan Saya Saya telah memuliakannya. memuliakan dia. betul. Sungguh saya betul-betul telah memuliakan dia. Gitu. Nah, seperti itu. Jadi ikromannya kita tidak terjemahkan gitu. Tapi diganti seperti taukid. Nah, ini namanya masdar taukid. Kalau di nahwu adanya di maf'ul mutlak. Nah, sehingga kalau kita i'rab misalnya akroma dia fi'lun madin mabniun ala sukun boleh kita bilang atau kalau di asal kita bilang mabniun al fathi al muqaddar berarti yang ditakdirkan di ala akhirih di atas mim itu. Fa'ilnya tu hu-nya jadi maf'ulun bih. Dia dhamir muttasil mabniun ala dhammi fi mahali nasbin maf'ulun bihi hu-nya. Kalau tu tadi dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Tu fa'il. Makanya kalau ketemu tu ta ti dalam kalimat di ujung tuh dia jadi fa'il nih. Ikroman. Ikroman berarti maf'ulun mutlakun. Dia maf'ul mutlak. Ya. Kemudian mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Nah, siapa yang menasab ikroman? Yang menasab amilnya mana? Selalu nanti begitu. Nanti di kelas nahu kita itu insya Allah. Karena tidak mungkin kata itu berubah jadi rofa, nasab, jer, jazm tanpa ada amil. Maka nanti ke depan kita akan mulai sedikit-sedikit untuk menyebutkan amilnya. Nah, kalau fa'il, amilnya itu adalah fi'ilnya. Fi'il ini yang menuntut dia jadi fa'il. Maf'ul bih, fi'ilnya juga yang menuntut dia jadi maf'ul bih. Kalau maf'ul mutlak sama. Amilnya itu fi'ilnya. Seperti itu. Jadi yang menuntut dia jadi apa namanya? Maf'ul mutlak itu adalah si fiilnya itu. Nah, dikit-dikit ya. Kemudian ada namanya masdar marroh ya. Masdar marroh. Kalau masdar marroh dia masdar tapi fungsinya bukan taukid. Tapi fungsinya adalah masdarul marroh wa yusamma masdarul adat. Dia masdar yang didatangkan bukan untuk taukid, tetapi datang untuk menunjukkan perbuatan itu berapa kali dilakukan gitu. Misalnya memukul, memukulnya berapa kali gitu. Huwa ma yudhkaru. Dia apa yang yudhkaru disebutkan libayani adadil fi'al. Untuk menjelaskan adat. Adat itu bilangan. Berapa kali fi'il itu dilakukan. Nah, terus patokannya bagaimana? Kalau tadi kan masdar taukid, dia murni masdar gitu. Kalau ini bina'uhu bangunannya, maksudnya binanya, bentuknya. Kalau minas sulasiyi ala wazni fa'latan. Nah, kalau dalam wazan sulasi mujarrad, misalnya nasoro yansuru nasrun. Tapi kita melihat kalimatnya bukan nasoro nasoro zaidun nasron gitu.
Kalau itu kan jadi taukid dia. Zaid betul-betul telah menolong. Nah, tapi ini nasrotan berarti. Nasrun, nasrotan. Berarti Zaid telah menolongnya sekali. Gitu. Zaid telah menolongnya sekali. Kalau dua kali, fa'lata ini dirubah ke musanna. Fa'lata ini. Berarti kalau nasoro Zaidun nasrota ini. Zaid telah menolongnya dua kali. Gitu. Kalau tiga dan seterusnya, disebutkan dulu angkanya, baru masdarnya. Misalnya tiga kali. Berarti salasu nasrotin. Ya. Tiga kali menolong. Dan seterusnya. Contoh misalnya. Jadi yang kita perhatikan wazannya ini. Fa'latan. Kalau dia marroh, harus berwazan fa'latan. Contoh misalnya. Darabtul walada darbatan. Apa terjemahannya? Saudara. Darabtu. Saya Darab apa? memukul Saya telah memukul al-walada. Apa walad? anak Anak. Saya telah memukul anak itu. Dorbatan. sekali pukulan. Sekali. Satu kali pula. Akal tuh aklatan. Apa akal tuh? Akala. Saya telah memakan Saya telah memakannya aklatan. Satu kali sekali. makan. Saya telah memakannya satu kali makan. Ini jangan kebalik ya. Dulu tuh ini ada cerita dari guru kami katanya. Jadi membaca kul huwallahu ahad pakainya kul gitu. Terus kata imamnya, oh berarti Allah makan gitu. Padahal pakainya kof gitu. Nah, ini beda, beda makhraj. Nah, kalau kof itu makhrajnya kan di aksal lisan ya, di pangkal lidah. Kemudian ada naha baru kemudian yang kafnya. Jadi kalau akala, akala itu makan ya. Kalau kola itu baru berkata. Amarnya sama gitu. Kul dengan kul. Beda. Nazar tuh nazaratan. Nazaro. Nazaro itu melihat ya. Nazaro. Tapi melihatnya dengan penuh perhatian. Nazar tuh nazrotan. Saya telah melihatnya sekali. Syarib tuh syurbatan. Saya telah meminumnya berarti sekali. Syurbatan. Kalau ikut fa'latan harusnya syarbatan. Tapi masdar dari syariba itu syariba yashrabu syurban. Nah, kemudian min fauqis sulasi. Kalau di atas tiga fi'il madinya biziyadati ta'in fi akhiri, maka ditambahkan ta di ujungnya. Misalnya kabbaro yukabbiru kan masdarnya takbirun, takbiran. Maka untuk jadi masdar marrah tinggal tambahkan ta marbutoh di belakang. Berarti kabartu takbiratan. Saya bertakbir sekali. Sabbahtuhu tasbihatan. Saya apa? Sabbah itu apa? Diterjemahkannya apa? Bertasbih ya. Saya kamu bertasbihkannya. Sabbah itu apa? Enaknya apa? Diterjemahkan. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Mensucikan. Mensucikan. Saya telah mensucikannya. Tasbihatan sekali berarti. Akramtuhu ikramatan. Saya telah memuliakannya sekali. Tadahraja, dahraja itu menggelinding. Tadahrujatan
sekali. Tadahroja ini dari rubai mazid. Tadahroja ya tadahroju tadahrujan masdarnya. Nah, kalau mau jadi masdar marrah ditambahkan tak marbutoh di belakang. Kemudian kalau aslinya sudah ada tak marbutoh, terus bagaimana gitu? Idza kanal masdaru fil asli mulhakan bitta. Nah, kalau masdarnya itu secara asal sudah ada taknya, maka zida ba'dahu ma yadullu alal adat. Ditambahkan setelahnya ma yadullu alal adat. Apa yang menunjukkan kepada bilangan. Maksudnya ada tambahan angka gitu. Misalnya apa? Rohmatan. Rohmatan ini memang masdarnya asli, ada ada tak marbutohnya gitu. Rohima yarhamu rohmatan masdarnya. Maka ditambahkan angka di belakangnya. Wahidatan. Rohim tuhu saya menyayanginya rohmatan wahidatan. Dengan satu kali berarti. Akomtu saya akoma tu mendirikan ya. Iqamatan wahidatan. Berarti satu kali. Nah ini asalnya memang sudah ada tak marbutohnya di belakang. Maka ditambahkan angka. Nah kemudian kalau misalnya fiil itu punya beberapa masdar. Nah, di sini disampaikan. Fa in kana lil fi'li masdarani. Jika fiil itu punya dua masdar. Ahaduhuma salah satu dari keduanya ashharu minal akhar. Itu lebih terkenal daripada yang lain. Fabina ul marroh maka membentuk isim marroh alal ashhar terhadap yang lebih terkenal min masdaraihi. Itu dari kedua masdarnya. Ini ada dua masdar nih gitu. Misalnya dua masdar itu ya kemarin yang dua masdar itu apa? Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan bahkan tiga masdar. Nah, kenapa diurut seperti itu? Karena memang didengar dari orang Arab masdarnya itu ada lebih dari satu gitu. Tapi diurut itu yang paling sering digunakan itu yang pertama gitu. Kemudian berikutnya lagi seperti itu. Nah, terus kalau kita mau membentuk isim marroh dari mana? Dari yang paling terkenal. Nah, yang paling terkenal itu yang diurutkan di awal dalam kamus ataupun dalam tasrifan. Contohnya seperti apa? Zalzala. Zalzala itu kan masdarnya zalzala zu eh, zalzala yuzalzilu zilzalan. Masdarnya gimana? Tasrifannya gimana coba? Fa'lala fa'lala yufa'lilu mufa'lalatan wa fi'aya. Zalzala yuzalzilu fa'lala yufa'lilu. Tasrifannya gimana? Satu-satu. Saya lupa. Astagfirullah. Zalzala yuzalzilu zalzalatan wa zilzalan. Nah, itu ya. Nah, karena ada dua masdar, maka yang dipilih untuk masdar marrah itu yang paling terkenal yang di awal gitu ya. Contohnya zalzaltuhu, saya mengguncangnya. Ada ya surah Al-Zalzalah, goncangan. Zalzalatan wahidatan, dengan satu kali goncangan. Wala taqulu, dan tidak kamu katakan zilzalatan wahidatan. Jadi bukan pakai masdar yang kedua yang tidak terkenal. Contoh lagi misalnya kotal tuh, kalau ini dari kotala, fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Wafi'alan. Kemudian wafi'alan. Kotal tuhu muqatalatan wahidatan. Jadi yang kita sebutkan itu masdar yang pertamanya. Wala takulu kitalatan wahidatan.
bukan kitalatan wahidatan, bukan pakai masdar yang kedua. Kemudian satu lagi, nanti baru kita tanya jawab. Kemudian masdarul hay'ah. Ada masdar hay'ah. Kalau masdar hay'ah itu untuk menjelaskan tentang bagaimana keadaan bagaimana jenis fiilnya itu ketika dilakukan. Contoh, masdarul hay'ah wa yusamma masdarul nau. Itu disebut dengan masdar nau. Nau itu jenis. Huwa ma yudhkaru li bayani nau'il fi'al. Dia adalah apa yang disebutkan untuk menjelaskan jenis fiilnya. Maksudnya duduk, duduknya seperti apa gitu. Kalau dia berdiri, berdirinya seperti apa gitu. Kalau dia tidur, tidurnya seperti apa. Nah, datang masdar untuk menjelaskan keadaan si fiil itu. Misalnya ketika kita bilang Hasanul jil huwa dia Hasan. Dia itu baik. Apanya yang baik gitu. Nah, apanya yang baik? Maka didatangkan masdar gitu. Atau kalau di fiil itu dicontohkan di kitab nahwu dulu ya. Qoma misalnya Zaidun. Zaid itu berdiri. Nah, ini kan masih umum. Berdirinya kan banyak model berdiri ya. Nah, maka didatangkan masdar hay'ah untuk mendetailkan lagi kira-kira berdirinya seperti apa gitu. Misalnya kita bilang qiyamal jaish. Qiyam ini masdar dari kata koma. Berarti Zaid itu berdiri seperti berdirinya tentara ya. Qiyamal jaish. Qiyamal jaishi mudhof ilaih. Nah, jadi seperti ini Ustaz. Jadi masdar itu kalau kita masih ingat yang bahasan maf'ul mutlak, yaitu tiga itu bahasan maf'ul mutlak kan. Satu, dia jadi taukid. Dua, untuk menjelaskan berapa kali perbuatan itu dilakukan. Atau yang ketiga, menjelaskan keadaan si fiilnya. Jenis perbuatannya seperti apa. Nah, itu disebut dengan masdar taukid atau masdar marroh atau disebut masdar hay'ah. Nah, kenapa bahasannya seperti ini? Karena emang ini istilah yang digunakan dalam nahwu dan sorof gitu. Jadi, karena dalam istilah nahwu sorof itu tidak pakai terjemahan seperti di Al-Munir gitu kan. Karena kitabnya bahasa Arab semua gitu. Di Al-Munir itu kan dimudahkan lagi sama Ustaz Ja'far untuk dipahami oleh yang pemula gitu. Nah, ketika kita sudah naik ke level berikutnya, itu kita sudah harus bisa terbiasa untuk apa namanya paham istilah-istilah nahwu sebagaimana yang ditulis oleh para ulama seperti itu. Karena kalau kitab-kitab terjemahan itu untuk memudahkan saja ketika mau mengawali nahwu sorof seperti itu. Nah, sementara ilmu nahwu sorof itu harus ditingkatkan gitu. Ketika ditingkatkan, itu kan sudah pakai kitab asli, maksudnya yang Arab seperti itu. Sehingga istilah-istilah seperti ini kita sudah mulai harus terbiasa gitu. Kayak kemarin kan, apa itu isim? Isim itu apa kemarin? Ma isim itu ma yadullu ala ma'nan fi nafsihi walam taktarin bizamanin. Memang pengertian isim itu begitu. Sehingga kita sebenarnya tidak bisa menerjemahkan dengan kata benda gitu. Karena kalau kita terjemah dengan kata benda, itu akan menghilangkan jenis-jenis isim yang lain. Nah, cuman sebagai awalan untuk memulai lebih mudah memahami isim diterjemahkan dengan kata benda gitu. Nah, cuman sambil berjalan dia harus disampaikan makna aslinya. Fi'il juga sama. Dia ma dalla ala ma'nan fi nafsihi
Kemudian waktu rinats bi zamanis salasa dengan waktu yang tiga. Memang definisi fiil itu begitu. Ketika nanti kita masuk ke isim mufrad itu bukan isim yang menunjukkan satu. Meskipun dulu ketika awal-awal diterjemahkan sebagai isim yang menunjukkan satu. Nah, cuman istilah ulama nahwu itu bukan isim mufrad itu isim yang menunjukkan satu gitu. Tapi dia ma laisa musannan wala jam'an, kemudian wala asmaul khamsah. Jadi isim mufrad itu bukan isim yang musanna, bukan yang jamak, bukan juga asmaul khamsah. Nah, itu nanti definisinya. Nah, kenapa kita perlu tahu definisi asli? Karena pemahaman nahwu kita harus terus ditingkatkan gitu. Ketika ditingkatkan, para ulama itu tidak lagi menggunakan definisi seperti halnya kita belajar awal dulu. Nah, termasuk ini masdar hay'ah ya, kemudian masdar marroh dan masdar taukid. Sampai di sini belum ya, selesai. Kemudian bina sebentar ya. Kemudian binanya apa tandanya kalau dia itu masdar hay'ah? Jawabannya kalau minas sulasiyi itu di atas wazan fi'latan. Jadi masdarnya dirubah ke wazan fi'latan. Masdarnya dirubah ke wazan fi'latan. Contoh jilsatan. Jilsatan ini kan masdar dari kata jalasa yajlisu julusan. Kemudian mitatan. Makanya ada tuh ketika kami ngaji dengan guru kami ketemu hadis nih gitu. Ada kan ujungnya itu siapa yang tidak berbaiat gitu ya. Kemudian mata mitatan jahiliyatan. Mata mitatan jahiliyatan. Nah, mitatan itu dia masdar hay'ah, menunjukkan keadaan matinya, menunjukkan keadaan matinya. Karena kalau mata itu kan masdarnya mata ya mutu, apa masdarnya? Satu-satu. Mata ya mutu Autan. mautan kan? Mata ya mutu mautan harus. Nah, mitatan itu masdarnya fi'latan. Makanya terjemahannya dia mati dalam keadaan gitu. Jahiliyatan. Jahiliyatan. Jahiliyatan itu masdar sinai nanti. Masdar jahiliyatan. Pokoknya kalau ketemu kata yang belakangnya ada ya sama tak, itu disebut dengan masdar sinai. Makanya bisa jadi sifat jahiliyatan dalam keadaan jahiliyah. Maksudnya mati dalam dosa besar ini, bukan mati jahiliyah. Kemudian min fauqis sulasi bi ziyadati wasfin ala masdar. Kalau di atas sulasi tidak bisa pakai fi'latan, tapi ditambahkan naat gitu. Jadi kalau kita ingin menjadikan masdar sebagai masdar hay'ah, berarti kalau di atas berarti rubai ya, sulasi mazid, rubai atau rubai mazid. Itu nanti ditambahkan wasfin, sifat. Contoh, akram tuh ikroman. Kalau sampai di sini saja, berarti dia masdar taukid. Tapi karena ikroman dikasih naat, makanya tidak lagi menjadi masdar taukid, tapi menjadi masdar hay'ah. Saya telah memuliakan dia dengan pemuliaan yang agung gitu. Jadi cara memuliakan dia itu agung sekali. Sabbahtuhu tasbihan. Saya telah mensucikan dia tasbihan kasiran dengan pensucian yang banyak. Ini menjelaskan perbuatan sabbahannya. Nah, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Satu-satu. Kalau i'rabnya sama semua ya. Ini ikroman jadi maf'ul mutlak, tapi kalau aziman nanti jadi naat.
Kemudian kalau ini berarti huwanya mubtada, hasunanya khobar, jilsahnya berarti mudhofun ilaih. Wawunya waw atof, al-wiqfati dia atof ke jilsah. Nah, atof ke jilsah. Kalau ini qama zaidun qiyamal jais, komanya fil madi, zaidunnya fa'il, qiyama maf'ul mutlak. Ya. Al-jaisnya mudhofun ilaih. Nah, nah, seperti itu ya. Untuk i'rabnya. Nanti menyesuaikan. Ada yang mau ditanyakan? Saudara, dipersilahkan. Baik, jika tidak ada, kita lanjutkan dikit lagi. Kita lanjutkan. Kemudian ada masdar mim. Kalau masdar mim, dia huwa makana fi awalihi mimun zaidatun. Itu di awalnya ada mim zaidah. Contohnya maksodun dari kosoda yaksadu kosdun. Maksad ini masdar mimnya. Kalau di amsilat tasrif sudah ada wazannya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan. Ini maksadun, maf'alan. Mansarun ya, ini juga sama. Kemudian bina'uhu minas sulasi, kalau dari sulasi itu wazannya maf'alun atau maf'alatun ya. Contohnya maksodun, mansarun, mas'alatun, mafsadatun, maslahatun. Ini mirip ini ya. eh maf'alun, maf'alun, mif'alun. Isim zaman makan. Kalau min fauqi sulasi ala wazni ismil maf'ul. Kalau di atas sulasi itu seperti isim maf'ul dia. Munqalabun, muntolakun, mujtama'un. Jadi kalau masdar mim eh, selain sulasi mujarad itu masdar mimnya persis isim maf'ulnya. Gitu. Kemudian terakhir al-masdaru as-sinai. Nah ini yang saya sering ulang-ulang tadi ya. Al-masdaru sinai, sinai itu sona'a itu membuat ya. Huwa ismun talhaquhu ya'un nisbah. Dia adalah isim yang disertai dengan ya nisbah. Murdafatan bitai lidalalati ala sifat. Nah ini. Kemudian ditambahkan dengan ta ya, untuk menunjukkan kepada sifat. Yang aslinya kan masdar itu nggak bisa jadi sifat dia. Dia nggak bisa jadi sifat. Nah, kemudian caranya bagaimana? Caranya adalah dirubah ke masdar sinai. Ditambahkan ya dan ta di belakang. Contoh, insanun itu kan manusia. Tapi kita ingin menjadikan manusia itu sebagai sifat. Ya. Maka tinggal tambahkan. Jadi semua isim, mau dia isim dari tasrifan, mau bukan, itu kita bisa jadikan masdar sinai. Nah, caranya gimana? Tinggal tambahkan ya dan ta di belakangnya. Yaitu insaniyatun. Insanun dia isim mufrad. Hayawan, hewan itu isim juga. Jadi tidak harus memang dari masdar asli gitu. Jadi semua isim boleh. Nah, misalnya kita ingin menunjukkan seseorang dia punya sifat seperti binatang gitu ya. Nah, ini rubah ke masdar sinai kata hewannya menjadi hayawaniyatun. Hari kita ingin menjadikannya sifat, berarti al-yaumiyah, sepekan, al-usbu'iyah, al-hurriyah, hur itu merdeka ya. Al-ibtidaiyah, permulaan. Kalau ibtida ini memang masdar.
Ibtada'a yabtadi'u ibtida. Ya. Kalau ingin menjadikan sifat ibtidaiyah, al-islamiyah ini masdar. Asy-syahriyah, syahriyah itu sebulan ya. Nah, nah, caranya seperti ini. Jadi semua isim kalau kita ingin menjadikan dia sifat rubah ke masdar sinai. Tinggal tambahkan ya dan tak di belakangnya. Nah, seperti itu Ustadz Ustadzah semuanya insya Allah. Nanti di pekan depan kita lanjutkan yang lainnya. Nah, ini akan sangat berguna nanti kalau sudah dipraktekkan dalam tarkib di Nahwu ya. Nanti insya Allah yang Senin malam itu nanti kita maksimalkan. Karena waktu Nahwunya sudah ini ya di atasnya lagi daripada yang kita pelajari sebelumnya. Nah, mungkin itu yang bisa kita pelajari hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ada Pak Ustadz. Silakan. Ustaz. Saya mau nanya, apa artinya as-sariyah? Kalau al-islamiyah kan mempunyai seperti sifat Islam gitu, bersifat Islam ya. Kalau as-sariyah artinya apa, Pak Ustadz? Syahriah itu bulanan. Ya, Kalau jadi syahrun kan sebulan. ya. Misalnya apa ya? Oh, itu bayarannya bulanan. Begitu itu as-sariyah maksudnya. Iya, biasanya kalau SPP itu dikatakan syahriah dia. Bayarannya bulanan. Bulanan. Oke. Sifatnya Oh, bulanan seperti itu. jadi bukan Iya. seperti bulan gitu ya, Pak Ustadz. Betul. Seperti itu. Makasih, Ustaz. Sama-sama. Nah, begitu nggih, Ustaz Sadah. Jadi nanti ini akan membantu kita nanti ketika menerjemahkan. Jadi ketika ketemu model-model seperti ini, kita tepat dalam menerjemahkannya. Sehingga ke depan harapan kita adalah kita bisa memahami kalimat berbahasa Arab sebagaimana yang diinginkan penulis gitu. Supaya tepat penerjemahan kita memang istilah-istilah seperti ini harus kita biasakan mulai dari sekarang. Kayak menerjemahkan maf'ul mutlak itu kan berbeda dari tulisan aslinya gitu. Nah, mungkin itu yang bisa kita pelajari pada hari ini. Insya Allah kita sambung lagi di pekan depan. Ya, itu dulu dari saya. Syukran jazakumullah khairan kasir atas kehadirannya sehingga kita bisa belajar bersama. Kita akhiri dengan istighfar dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Oh iya, izin tutup nggih.